Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kayaknya udah lama banget ya, 4 tahunan mungkin saya nggak update soal ablasi retina. Banyak yang nanya, Mas Diki gimana kabarnya, matanya gimana? Ini dia update-nya. Dan mungkin loh ya, ini video terakhir saya bahas soal ablasi retina. Jadi tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Bisa jadi bertahun-tahun lagi saya baru update tentang ablasi retina, atau mungkin nggak sama sekali. Buat yang baru gabung atau mungkin yang udah lupa sama saya, kenali, saya Diki Setiawan yang dulu pernah kena ablasi retina di mata sebelah kiri ini. Udah ngelewatin 5 kali operasi dan tindakan. Yang terakhir itu tindakan pembersihan PCO, posterior capsule opacification. Biasanya yang sudah sampai di tahap ini rasanya seperti lega ya, bisa melewati semuanya. Memang ini adalah momen dimana pertama kalinya setelah ablasio, pandangan saya tiba-tiba jernih sekali seperti sedia kala. Tidak ada gelombang, jarak 100 meter lebih masih terlihat jelas. Sampai mata saya yang kanan yang normal ini jarang saya gunain sampai sekarang. Sesekali saya gunain saat saya rasa ototnya melemah ya. Jadi ya biar nggak juling aja sih. Jadi bisa dilihatnya di sini gimana ototnya masih, ya memang dua-duanya masih saya gunakan kedua mata ini, dan pandangannya juga sudah nyaman gitu. Jadi kenapa sih saya baru 4 tahun ini update ya? Karena alhamdulillah saudara, sekarang bagi saya ini saya udah sembuh, sudah bisa produktif, beraktivitas normal lagi, nyetir mobil malam-malam tanpa kacamata juga udah bisa, kerja normal sebagai programmer, ngoding depan layar sampai pagi itu juga masih kuat. Bahkan dokter dan susternya pun sempat takjub ya setiap saya kontrol itu. Mereka kadang bilang, wah Mas Diki kok bisa sebagus ini, hasilnya yang luar biasa. Ya saya kan tinggal jawab alhamdulillah ya, juga berkat tim dokter juga kan operasi-operasinya. Tapi sekarang kontrolnya udah gak sesering dulu, cukup 3-4 bulan sekali aja. Alhamdulillah ya, tekanan mata saya juga sudah stabil selalu di bawah 19. Beberapa waktu yang lalu saya iseng-iseng buka lagi channel YouTube saya ini. Cukup kaget saya ya, banyak banget komentar yang belum sempat saya balas, DM yang nggak terit, malah ada yang sampai DM buat atau WhatsApp istri saya ya, bahkan nggak tahu ya dapat nomornya dari mana. Isinya sih kebanyakan nanya-nanya soal ablasi retina, tips dan lain sebagainya. Sempat sih saya balesin yang lebar, sharing pengalaman. Kemudian ada lagi yang nanya hal yang sama. Saya sih senang aja bisa sharing, cuman kalau berulang saya capek juga sih ngetiknya. Akhirnya setelah mikir panjang, saya putuskan untuk menuangkan semua pengalaman saya selama berjuang melawan ablasi retina ini ke dalam sebuah buku. Jadi saat video ini diposting, bukunya lagi saya kerjain sih. Tapi sebelum saya ceritain lebih lanjut soal buku ini, ada satu hal penting yang mau saya tekankan lewat video ini, yaitu soal timing. Ini krusial banget menurut saya untuk mencapai kesembuhan yang nyaris sempurna. Timing ini adalah harga mati, saudara. Begitu Anda merasa kena ablasi, langsung validasi ke spesialis retina dulu. Jangan tunda-tunda, minta operasi hari itu juga kalau bisa. Saya dulu langsung lupain kerjaan, urusan lain, pokoknya pikiran saya selamatin dulu. Waktu itu mau usahain apa aja, kalau harus pinjam saudara, gede, jual rumah, manfaatin program pemerintah, pokoknya apapun deh saya siap waktu itu. Saya belain, saya konsultasi ke beberapa rumah sakit, banyak spesialis, bahkan saya sempat melawan sistem karena mata saya dibilang dengan dibuat kesan seolah-olah tidak urgent. Bilangnya hanya peregangan syaraf, silakan kontrol lagi minggu depan. Loh, padahal jelas-jelas tirai hitam sudah menutupi 80% pandangan saya waktu itu, saudara. Artinya itu syaraf udah melupas hampir sepenuhnya. Anda bisa bayangin, seumpama saya ini orang awam yang gak kritis, gak ngerti apa-apa, gak tahu istilah, misalkan opini ya, disuruh nunggu berbulan-bulan ya sudah terlambat. Namun alhamdulillah ya, waktu itu jarak 1 minggu saya sudah operasi. Oke, lanjut soal buku ya. Di buku ini saya ceritain sedetail mungkin mulai dari awal mula saya kena ablasi retina, karena apa, gejala-gejalanya apa aja, gimana rasanya,
Total biaya yang saya habiskan sampai 4 tahun ini, proses pengobatannya, operasi-operasinya, sampai akhirnya saya bisa sembuh 95%. Saya juga ceritain aktivitas saya sebelum dan sesudah operasi, ritual-ritual apa yang lakuin gitu. Pokoknya semuanya deh, gak ada yang saya tutup-tutupin. Dan ini bukan sekedar cerita pribadi ya, tapi juga hasil sintesis saya dari mempelajari jurnal-jurnal ilmiah yang kemudian saya terapin di kehidupan sehari-hari waktu itu sampai sekarang. Buku ini lebih dari 100 halaman ya. Bisa Anda miliki yang lagi berjuang atau mendampingi penderita ablasi retina, atau buat yang cuma penasaran aja. Biasanya dokter-dokter atau peneliti lagi cari data, mungkin silakan saya kasih referensinya yang sama datasheet yang berguna buat Anda. Dapat bonus flash disk, isinya itu audiobook. Ini buat yang matanya lagi gak nyaman baca sambil di kendaraan pakai headset, atau di kamar pas lagi recovery posisi tengkurap setelah operasi. Terus ada QR code juga ya buat gabung grup Telegram, nanti ngobrol sama saya. Kalau yang di grup WhatsApp sekarang sudah terlalu ramai, kadang out of topic nih. Nah, cara mendapatkan bukunya ini mudah, cukup kasih tahu alamat lengkap Anda ke nomor WhatsApp ini. Langsung saya kirim, bayarnya nanti di tempat aja, COD ya maksud saya. Harganya 450.000, tapi khusus 30 alamat pertama yang WhatsApp cuma 243.000. Nanti kasihkan aja ke kurirnya cash. Kalau setelah baca nggak dapat apa-apa, rasanya nggak ada manfaat apa-apa yang didapatkan, kembaliin aja bukunya, saya refund 100%. Jadi yang terpenting ada disclaimernya juga, saya ini bukan dokter atau tenaga medis. Buku ini murni sharing pengalaman pribadi dan hasil riset mandiri saya sebagai seorang pasien. Jadi saya nggak jualan obat, nggak jualan ramuan herbal atau cairan ajaib semacamnya. Karena saya pun menghindari apapun itu yang nggak berbipom lah. Sekali lagi, saya bukan dokter ya. Ini adalah pengalaman dan cara-cara yang saya terapkan. Jangan mengharapkan hasil yang sama, karena setiap kondisi manusia kan beda-beda ya. Jadi sampai jumpa ya di grup Telegram. Salam Diki Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.